Halo, welcome back with me. Alay banget ya ternyata. Halo, balik lagi sama aku Fikri, dan kali ini kita akan membahas tentang tugas-tugas dari seorang asisten direktur atau Astrada 1. Karena Astrada itu ada beberapa ya, ada 1 sampai 3 atau berapa, terserah sutradaranya ya, mau diasistenin berapa orang. Tapi sekarang gue fokus ke Astrada 1 ya, tugasnya. Ngapain aja sih dia sebenarnya di dalam dunia persyutingan? Tugasnya apa sih? Oke, jadi aku mau cerita sedikit. Di saat ini, aku sedang mengerjakan sebuah film kampusku. Dan di sini kebetulan aku sebagai asisten sutradara, dan aku pengen sharing aja ke kamu semua yang menonton video ini ataupun channel YouTube saya yang udah ngikutin. Akan banyak tuh bahas cara-cara bikin film, tapi jarang banget bahas job desk yang spesifik. Oke, jadi tugas seorang Astrada yang pertama itu dia bakal diajak oleh tim. Kalau misalkan dia klop banget sama sutradaranya, dia juga bakal diajak untuk developing naskah. Kalau masih kuliah kan biasanya nyampur tuh, masih dalam satu tim tuh, belum ke job desk. Nah, itu biasanya developing naskah bareng sama tim semuanya. Ketika sudah selesai, fix untuk naskah ini akan dijadikan film, udah ketok palu tuh, udah fix banget, udah final draft tuh. Karena kebiasaan dari kita, udah final draft, ada draft lagi ternyata, final draft 2 gitu. Astrada melakukan tugasnya yang pertama adalah mengumpulkan breakdown per divisi. Jadi kan nanti ada departemen kamera, departemen kamera, lighting, audio, art, kemudian apa lagi ya, wardrobe, make up, kemudian ya semuanya. Itu mereka akan membreakdown sendiri tuh per scene tuh. Nah, setelah di breakdown per scene, dikumpulkan ke Astrada untuk dijadikan namanya master breakdown. Apa aja sih ini isim dari master breakdown ini? Breakdown dari keseluruhan divisi, kemudian dijadikan satu, diringkas, diramu agar mudah dibaca kan, biar nggak per divisi. Yang nantinya akan jadi pedoman Astrada untuk membuat atau memprioritaskan shot mana yang harus dikerjakan duluan. Pertama itu. Kemudian juga untuk mengingatkan divisi lain untuk barang apa aja yang harus dipersiapkan spesial ya. Nggak semuanya dong, masa semuanya harus diurusi Astrada gitu, enggak kan. Jadi tugas Astrada hanya mengingatkan yang spesial. Misalkan darah, misalkan kan di tidak semua film ada darah kan, ataupun pisau, ataupun yang lain yang itu menjadi spesial art atau spesial make up, ataupun hal yang berbeda atau hal yang spesial itu diingatkan lagi sama Astrada. Itu di master breakdown ya pertama. Kemudian setelah master breakdown ada tahap reki dan rehearsal. Di situ biasanya juga dibuatkan call sheet oleh Astrada untuk melakukan reki ataupun rehearsal. Oke, aku bakal for your information ngasih sedikit insight bedanya reki sama rehearsal buat kamu yang belum tahu ya. Nah, perbedaan reki dan rehearsal adalah yang pertama, reki dulu ya. Reki itu adalah survei lokasi sebenarnya, cuman lebih ke bagian teknikal. Kayak misalkan ya, kita bawa kru nih per divisi, semua divisi itu ada di situ. Kemudian kita bakal atur, ini sebenarnya tempat ini cocok nggak? Itu masih di bagian reki. Terus kita juga bakal tanya akses ke musola, misalkan akses ke toilet, terus ruang produserial di mana, terus bakal sutradara di mana, terus lighting bakal kemana aja, terus pergerakan kamera tuh bakal gimana, bayangannya masih bayangan ya di situ. Intinya lebih ke teknis dan ke tim sih, lebih ke internal, tim aja tuh. Nah, kemudian kalau rehearsal gimana tuh Kak? Jadi kalau rehearsal itu lebih ke bagian aktornya. Aktornya tuh bakal diparkirin di mana? Aktornya bakal parkir tuh maksud aku blocking ya. Blocking ke kameranya tuh gimana, bentuk dari visual yang akan ditampilkan nanti seperti apa. Itu biasanya kalau rehearsal akan lebih ke bagian teknis naratif yang akan disampaikan ke penonton. Kalau reki tadi kan lebih ke teknis gimana kita memproduksi. Tapi kalau rehearsal, apa yang akan ditonton oleh penonton gitu loh. Apa aja yang harus ditampilkan
sesuai dengan shortlist yang udah dibuat oleh DOP. Dan juga DOP di situ di rehearsal akan membuat namanya photo board gitu. Photo board itu adalah susunan foto per scene yang akan diambil atau yang akan di-take di hari H-nya, di hari syuting itu, di hari produksi ya. Itu rehearsal. DOP membuat photo board, kemudian art director akan membuat floor plan, kemudian di sana akan difinalisasi atau fix gimana sih besok bentuknya ketika kita syuting kayak gitu. Kayak simulasi lah, simulasi sebelum syuting lah gitu. Nah, setelah itu biasanya akan dilakukan yang namanya penyusunan call sheet oleh Astrada. Kan tadi udah simulasi tuh di rehearsal. Kira-kira gimana ya, scene ini diambil berapa menit ketika di rehearsal. Nanti juga bakal dihitungkan. Jadi tugas Astrada di sini selain membuat master breakdown, mengingatkan, kemudian juga membuat call sheet per day. Jadi call sheetnya nanti akan diprioritaskan. Nah, untuk menganalisis prioritas shot yang akan diambil, itu biasanya dari master breakdown yang aku bilang tadi, kemudian juga setup lokasi, kemudian juga setup technical, kemudian juga dilihat latar waktunya juga, scene berapa yang harus didahulukan gitu ya. Itu tadi adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun call sheet gitu ya, supaya efektivitas waktunya terjaga. Astrada ini ketika syuting akan bertugas sebagai timekeeper. Timekeeper itu supaya ya menjaga efektivitas waktu lagi, kembali lagi biar rundown-nya kalau bahasa anak event itu terjaga dan tersusun dengan rapih gitu ya. Walaupun kadang juga kita bakal meleset jauh dari perkiraan atau rencana yang bakal kita buat, tapi setidaknya shot apa atau scene apa aja yang bakal kita ambil di hari itu. Biasanya gitu ya. Untuk tugas Astrada, timekeeper gitu. Nah, kenapa sih sutradara sangat membutuhkan asisten director? Yang pertama, di hari syuting, sutradara akan lebih fokus ke naratif. Apa sih yang bakal ditampilkan ke penonton? Masuk gak sih ini ceritanya ke penonton? Apakah ini realistis? Apakah ini bisa diterima atau tidak? Itu dipikirin sama sutradara dari awal banget sampai hari syuting. Jadi sudah nggak ada waktu lagi untuk memikirkan waktu habis ini shot apa, habis ini shot apa. Jadi itu akan dinahkodai oleh Astrada. Dan sebenarnya nahkoda dalam dunia persyutingan tuh Astrada, karena Astrada akan mengarahkan tim. Habis ini shot ini, habis ini shot ini, habis ini shot ini, shot 1, shot 2, shot 3 itu semua Astrada. Tapi yang menentukan adalah sutradara. Istilahnya gini, sutradara akan menyampaikan apakah shot ini retake atau good itu dari sutradara. Tapi untuk melanjutkan scene itu Untuk melanjutkan scene itu tugas dari Astrada dan seluruh tim. Begitu. Jadi untuk menjaga efektivitas waktu dan memperlancar syutingan kita dan memastikan syutingan berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang akan di shot atau di take. Begitu. Jadi nggak membuang-buang waktu. Kemudian apa sih fungsi call sheet ini selain efektivitas waktu? Adalah efektivitas budget management. Jadi budget management itu adalah anggaran yang harus dikeluarkan ketika syuting itu molor. Itu akan bertambah banyak tuh, seperti konsumsi nambah, rokok, itu kan konsumsi juga. Terus juga uang transport dari upah dari kru itu kan juga makin besar tuh biayanya. Jadi kenapa call sheet itu penting banget? Karena itu tadi ngaruhnya ke budget coy. Kalau udah ke budget ya udah mati kita semua kalau budgetnya mepet kan. Begitu. Jadi dalam penyusunan call sheet, Astrada harus bekerja sama kepada semua departemen dan produserial. Karena kita juga harus tanya juga sama produsernya kan. Ini kalau misalkan molor berapa menit nih bakal habis berapa gitu. Intinya bisa ke backup nggak kalau misalkan ini bakal molor gitu. Makanya menjadi Astrada itu adalah sebuah insting atau feeling yang harus diasah tajam oleh asisten director gitu. Nah mungkin itu dulu buat kamu yang
masih bingung apa sih itu, kayak tadi yang gue bilang, master breakdown tuh gimana bentuknya, terus call sheet itu gimana bentuknya, nanti gue bakal share di video selanjutnya. Mungkin video ini gitu dulu, jadi gue cuma mau sharing tugas-tugas Astrada. Kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Aku yakin pasti pusing pertamanya. Kita bakal belajar bareng. Dan terima kasih udah menonton video ini. Ketika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Ketika ada kelebihan ya kembaliin. Canda. Oke, aku Fikri and see you next time. Bye-bye.